تبارك وتعالى أنت الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسن وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah, para ujian, para bapak dan masyayikh malam Senin. Alhamdulillah walhamdulillah kita bisa hadir kembali pada mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di tempat ini bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada orang tua kita, anak famili kita yang telah berpulang ke Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Juga jamaah kita yang sudah meninggal dunia, sekali jamaah kita yang sudah meninggal dunia sudah ada 1000 kali ya, terutama yang baru-baru ini kan punya warkop ya, warkop ini situ ya, namanya Karim ya, Erik anaknya yang saya ya, sebelumnya juga Bumi sudah meninggal juga ya, dia meninggal atau Buminya itu juga ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam surga iman. Karena sebelum meninggal juga sebenarnya dia sudah lama sakit ya. Sakit diabetes. Jadi semuanya kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik bagi para almarhum dan almarhumin, almarhum dan para jamaah. Ya ini yang Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, jamaah kita malam ini adalah hikmah berkurban. Ya. Jadi apa hikmah-hikmah berkurban? Berkorban dalam pengertian khusus dan berkorban dalam pengertian umum. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan berkorban dalam pengertian khusus, yaitu menyembelih kambing atau hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau unta itu di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi 4 hari kita dianjurkan untuk menyembelih kurban dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun 360 hari, maka cuma 4 hari waktunya untuk apa? Memotong hewan kurban. Sedangkan akikah itu sepanjang tahun, ya, kapan saja boleh dilakukan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan syariat berkorban dan hikmah-hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Inna a'taina kal-kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan
wahai Nabi Muhammad, Al-Kausar, nikmat yang begitu banyak. Apa? Minal ilmi, ilmu sudah diberikan oleh Allah. Wal amal, dan juga amalannya. Wa taufiq darain, dan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi Allah sudah memiliki dua kemuliaan ini. Kemuliaan agama dan kemuliaan akhirat. Ya. Darun itu rumah, artinya rumah dunia dan rumah. Ya. Jadi ketika Nabi mendirikan negara Madinah, ya, itu di selama 10 tahun di Madinah, maka Nabi mempunyai dua jabatan. Pertama, dia sebagai kepala negara, menyimbolkan kemuliaan dunia, dan yang kedua adalah sebagai kepala agama. Itu yang disebut kemuliaan akhirat. Ya. Jadi dunia dan akhirat ada di tangan Nabi. Ya. Ini yang dimaksud secara ini. Kemuliaan dua tempat ini, dunia dan akhirat. Di satu sisi dia sebagai pemimpin agama, dan itu bisa digantikan, dan tidak bisa digantikan. Tapi sebagai kepala negara, tapi bisa digantikan. Itu yang disebut namanya kemudian nanti khalifah. Ya. Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, dan ini disebut khulafa Rasyidin. Jadi sebagai kepala negara, tapi bisa digantikan. Tapi sebagai kepala agama, Nabi tidak bisa digantikan. Karena apa? Karena dialah Nabi terakhir yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai kepala agama yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dimaksud secara kudamai. Jadi Nabi sudah mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Al-Kausar adalah Nahrul fil Jannah. Jadi, Kausar adalah salah satu nama sungai yang ada di surga. Ya. Jadi surga di mana mengalir di bawahnya air-air, kemudian banyak pohon-pohon yang indah dan lain sebagainya. Di situ ada sungai namanya Nahrul fil Jannah. Wa adali rabbi, dan Allah telah menjanjikan kepada saya, kata Nabi, kepada Nabi, untuk mendapatkan sungai fi khairul yasir, karena dalam sungai Kausar itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ahla minal asali, hulwah manis. Ahla itu isim tafdil, lebih manis. Jadi lebih manis dari madu. Dia punya sungai, punya air, madu semua rasanya. Ahla minal asal, di mana airnya lebih manis daripada madu. Wa asyaddu bayadan minal laban, dan lebih putih daripada susu. Ya, wa abrad minal sari, dan air itu lebih sejuk daripada es. Wa alyan minal jalan, dan lebih lembut lagi daripada busa. Nah, itu yang dimaksud daripada nahrul. Jadi adalah pengertian tadi nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada Nabi. Juga nahrul dalam pengertian nama sungai yang ada di surga. Minal fiddah, di mana bejananya untuk menyendok air itu terbuat dari perak. Layak mau bangsa begitu, dan tidak tahu selamanya orang yang meminum daripada air sungai itu. Wakilah kau tidak, jadi telaga, dan mengatakan kalau itu bukan sungai, itu telaga. Ya. Di mana di situ terdapat air-air dan sebagainya. Wakilah auladu wa atba'u wa ulama ummati, dan ada yang mengatakan juga dikatakan
dikatakan, jadi mengatakan siapa tidak tahu. Auladu yang dimaksud Kausar adalah anak-anak Nabi. Ya. Jadi Nabi itu anaknya ada 7, ya, 4 laki-laki, 3 perempuan. Jadi semuanya laki-laki meninggal kecil, ya, kecil. Kenapa putra-putra Nabi meninggal masih kecil? Ini rahasia Allah. Ya. Rahasia Allah diwafatkan semua anaknya masih kecil. Ternyata itu ada rahasianya. Supaya kalau Nabi meninggal, nanti tidak ada penerus Nabi lagi. Ya, diwafatkan. Sebab kalau Nabi sudah meninggal, lalu ada anak laki-laki yang sudah besar, bisa saja diputuskan anak itu. Ya, dianggap ini yang penerus Nabi. Padahal Nabi tidak ada. Nabi juga ada warisannya. Ya, tidak diwariskan. Tidak ada kerajaan sistem Islam. Jadi di sini dikatakan Awil Quran Al-Azim. Yang di Al-Kausar adalah juga nikmat yang sangat banyak, yaitu Al-Quran. Jadi banyak versi tentang penafsiran Al-Kausar secara bahasa. Karena nikmat Allah begitu banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka di sini ada perintah Fasoli. Karena itu sholatlah kamu, wahai Nabi. Lirobbika, sholatlah kamu kepada Tuhan yang memberikan karunia, yang memberikan segala nikmat, wanhar dan berkorban. Jadi sholat berkorban, sholat berkorban. Jadi yang dimaksud guna adalah khusus, ya, hewan ternak atau al-an'am yang bisa atau memenuhi syarat untuk disembelih, dijadikan hewan kurban. Qaddima al-sholat khalisan liwajhillah. Kenapa di sini Nabi disuruh sholat dulu baru berkurban? Bukan sebaliknya. Ya, tidak disuruh kurban dulu tapi sholat dulu. Ya. Karena sholat ini adalah hukumnya wajib. Ya. Qaddima al-sholat. Diutamakanlah sholat khalisan liwajhillah. Itu murni ikhlas dalam sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila as-sahih mana wal murawi. Ini berbeda orang yang sholatnya lupa atau orang yang lihat. Jadi kalau kita sholat khalisan liwajhillah, sudah otomatis tidak ada sifat ria lagi, ya. Tidak ada sifat pamer atau karena yang lain. Nah, itu dimaksud al-murawi, orang yang ingin dilihat. Nah, wa syukran lil amini, juga sholat merupakan tanda syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang ada pada kita. Ini dimaksud syukran lil amini, ya. Karena Allah telah memberikan nikmat, maka wajarnya kalau kita diperintahkan sholat, ya. Tapi sholat itu perintah Allah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia, ya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Kaya, ya. Allah tidak butuh dengan yang lain. Kita sholat, Allah tidak untung. Kita nggak sholat, Allah nggak rugi. Karena apa? Wa al-ghani, Allah Maha Kaya, layak kita ila makhluk, tidak butuh pada makhluk. Jadi maksud wa syukran li amin. Fa inna sholata jami'atun li'asami syukri. Karena sholat adalah kumpulan dari segala bentuk-bentuk nikmat, ya. Kita dapat nikmat dan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur, berterima kasih pada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi bentuk sholat adalah bentuk yang paling real, bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud fa inna sholata
biasa seperti itu. Dan itu dikatakan wanhar. Setelah itu berkorbanlah wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang berkaitan perintah berkorban dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud wanhar? Al-Mubna, yaitu hewan ternak al-latiyah dia awal Arab, yaitu harta yang sangat mahal harganya bagi orang Arab. Nah, jadi kalau berkorban diutamakan memang yang baik, al-Mubna. Wa tasaddaq ala apa ini? Ya, wa tasaddaq atau saya ya, maksudnya sedekahkanlah daging kurban itu kepada yang mustahil. Khilafan liman yadahu wa yanahu 'anil ma'ruf. Nah, jadi ini termasuk kata sedekah. Jadi kalau kita habis berkurban itu kita sedekahkan, ya, kita bagi-bagi. Ya. Jadi misalnya si A korban kambing 1 ekor. Kalau kira-kira kalau kambing yang besar, yang mahal itu berapa kilo dagingnya? Hah? Nah. Jadi dari 15 kilo daging hewan yang kambing dikorbankan, paling banyak diambil atau dimakan oleh korban itu 30%, paling banyak, ya. Nah, kalau 15 kilo diambil dia semua, bukan korban namanya. Jadi paling banyak 30%, ya. Maka dalam salah satu hadis boleh seseorang berkorban, dia ambil dagingnya sekedar nyobain. Kalau nyobain banyak kira-kira? Ya ada sekilo itu banyak banget, ya. Nah, kalau nyobain dari 5 kilo, ya, nyobain boleh itu dimaksud buat sedekah. Ya, sedekah atau boleh, tapi bagi berkorban tidak lebih daripada 30%. Ya ambil, ya, boleh. Dan ini ya, jadi misalnya ini ada orang korban, dia mengadakan resepsi pernikahan, ya, tanggal 11 Zulhijjah, diundang semua, dia motong sapi 5, ya, tujuan berkorban, tapi dagingnya untuk apa? Untuk hajatan, dia terima undangan, nggak boleh. Nah, nggak boleh diambil tuh kondangannya. Kalau dia nyari untung, bukan berkorban, ya, nggak boleh. Ini kadang-kadang udah sekalian aja kita nikahin dah, dan ini lagi korban, nah, nggak boleh, ya. Kalau orang sini nggak ada, ya. Nggak tahu, saya belum tahu. Ya, nggak boleh. Kalau memang dari korban, ya silakan dibagi-bagi, gratis, ya. Jangan dimanfaatkan untuk apa? Untuk biaya makan-makan dalam resepsi pernikahan. Waqad usira as-salat bi salatil ain. Fasolli di sini adalah salat makan wahai Muhammad. Tapi maksudnya salat makan, ya. Salatil ain maksudnya Idul Adha, wa tadhiyah bil tadhiyah, wa nahri bil tadhiyah, dan kemudian melakukan pemotongan hewan kurban. Yaitu dimaksud inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka. Ayat ini turun adalah
Ain naman abghadaka, orang yang marah kepada kamu karena kau berdakwah, karena kau mengajak masyarakat untuk bertauhid. Jadi bukti bilang wal aktar, maka orang itu terputus dari rahmat. Jadi siapa saja yang membenci Nabi, maka dia terputus dari rahmat Allah. Dan orang yang terputus dari rahmat Allah sudah pasti di akhirat dia akan masuk neraka. Jadi innaka kata wal aktar. Alladzi la aqibalahu, itulah yang memimpin wala hasan wa amma anta fatabqa dzurriyyah. Adapun kau wahai Muhammad dan keluarga-keluarga kamu maka akan tetap baik. Wa qawmun siddiq wa atharu fadli ila yaumil qiyamah. Sedangkan engkau beserta keluargamu wahai Muhammad tetap dalam keadaan kebaikan. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai datangnya hari ya wadzalika fil akhirah. Dan itulah yang terjadi di akhirat, yaitu mahkamah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a surah Al-Kautsar. Barang siapa yang membaca surah Al-Kautsar, saqallahu min kulli nahrin fil jannah. Maka Allah memberikan minum kepadanya dari setiap sungai yang ada di surga. Wa yaqullahu asbaqatana, dan dituliskan baginya 10 kebaikan. Ada di kulli kurban. Setiap kurban dia mendapatkan 10 kebaikan. Biyaumin nahri, pada hari berkurban ini. Ini jadi ayat Inna Al-Kautsar adalah ayat khusus tentang berkurban. Ya, berkurban dalam arti khusus, di mana kita hanya boleh hewan ternak kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-An'am itu dikatakan yang bisa dikurbankan, ya, seperti kambing, sapi, kerbau, onta. Ya. Kalau di kita memang nggak ada onta, tapi negara-negara Timur Tengah banyak orang yang korban onta, ya. Termasuk India, Pakistan, Bangladesh itu banyak onta. Ya. Jadi onta itu termasuk binatang yang mahal harganya. Ya. Jadi kalau orang sudah korban atau onta, maka itu dia termasuk orang yang ekonominya sudah bagus. Ya. Kenapa kita potong ayam tidak termasuk korban? Karena itu bukan an'am, ya, bukan termasuk an'am, maka dia tidak boleh korban. Tapi kalau sedekah boleh aja. Kita memotong tiap hari, kita bagi kita tahu. Nah, ini ada pengalaman yang sangat menarik. Jadi waktu saya tinggal di Pakistan, di India, saya mengontrak suatu rumah. Ya. Kalau di sana namanya landlord itu yang punya kontrakan. Ya, landlord. Saya nyewa di situ. Ya. Berapa waktu itu per bulan mungkin bisa 40 rupiah atau 400 rupiah kali ya. Kalau uang sini mungkin bisa 500 ribu ya. Jadi suatu saat pada hari raya Idul Adha, jadi pada hari kedua, saya dikasih dibawain ayam kampung. Udah matang, kalau bahasa itu mungkin digerebek gitu ya. Mas Pur, ini katanya sebagai ayam kampung, ya, dan ayam ini korban dari keluarga saya. Jadi ini bukan korban. Kok korban itu kan diangkat ini bukan termasuk korban. Kata dia dalam mazhab Nabi, karena di sana banyak mazhab Nabi, ini termasuk korban. Ya. Tapi kalau mazhab Nabi itu ayam yang termasuk korban. Bedanya ya. Saya kira
banyol itu dia. Saya malah kalau daging ayam, daging kambing itu kurang senang. Ya. Apalagi kolesterolnya tinggi. Itu daging ayam kambing kurang. Ya ini katanya korban dari kami. Nah, itulah saya baru tahu bahwa memang ada pendapat dari mazhab Hanafi yang membolehkan korban itu dengan apa? Dengan ayam kampung. Habis kalau misalnya di kambing belum kuat, di sapi belum kuat, kuatnya ayam, potong ayam begitu saja. Saya kata kalau itu, ya bagus. Artinya itu bersedekah, ya. Ada seperti itu. Itu karena pengalaman pribadi ya, saya ingat terus gitu ya. Ini katanya daging ayam untuk kamu sebagai kurban daripada keluarga kami. Saya tanya dong potong ayamnya. Dibilang 10, potong ayam 10. Karena kamu biar ayam, ya. Jadi biar ayam. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan tentang hikmah berkorban. Karena ini belum sampai kepada hikmahnya. Silakan nanti ada yang mau bertanya. Bagaimana meningkat yang berkorban dengan niat nazar? Kan kalau niat nazar, yang saya tahu umumnya haram untuk memakan daging kurban yang dia berikan. Nah, ini tiba-tiba dia tutup kotor, mana jatah buah? Karena begitu, padahal niat kurban dan nazar itu seperti apa? Ya kalau korban sifatnya nazar wajib. Mana tetap pemotongannya pada tanggal itu. Ya. Tapi tadi saya jelaskan jangan lebih dari 30%. Ya, kalau misalnya yang korban kambing kira-kira dagingnya 15 kilo, ya paling dia ada sekilo. Silakan. Jangan lebih dari 5 kilo. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia lebih dari itu, udah ambil semua untuk jangan jadi korban. Ini silakan ambil. Dia bagian dari tangan. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Maaf Pak Kiai, yang mungkin saya tanyakan masalah korban. Begini dengan Pak Kiai, saya sekiranya dulu kan orang tua, namanya orang tua berada ya, belum bisa korban oleh orang tua, belum di akikah. Dan sekarang lihat saya itu korban, itu lebih utama korban dulu apa akikah dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.